everybody, and how are you guys? I'm Lanis, and I come back for you, and for you. Jadi pada kesempatan kali ini, aku nggak akan makeup ataupun melakukan review lagi. Tapi pada kesempatan kali ini, aku akan nge-reaction video yang lagi trending di YouTube. Kalian pasti udah pada tahu video apa yang aku akan reaction, ya, yaitu video dari Mbak Najwa soal Jokowi diuji pandemi COVID-19. Jadi aku akan nge-reaction itu videonya. Jadi gini guys, maksud aku kenapa aku nge-reaction video dari Mbak Najwa ini. Sebenarnya aku ini bukan orang yang pandai dalam memandang hal politik, tapi aku juga sebagai warga negara Indonesia yang sudah tercantum dan memiliki KTP, dan jadi aku pengen tahu dong, pengen berkomentar, pengen mengeluarkan pendapat aku soal pandemi ini, dan aku juga pengen melibatkan kalian dalam ini. Kita berdiskusi sama-sama, kita mengeluarkan pendapat kita, tentunya dengan perkataan yang sopan, dengan pandangan yang sopan. Kita memberikan opini kita tentang pandemi ini. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke video. Tunggu, tapi sebelum itu kalian wajib banget subscribe, karena aku butuh dukungan kalian. Aku butuh support kalian. Jadi kalian wajib banget like sebanyak-banyaknya, komen sebanyak-banyaknya, share sebanyak-banyaknya. Oke, langsung kita ke video. Bapak Presiden, terima kasih banyak waktunya untuk kami, Bapak. Terima kasih, dia udah Sehat-sehat, mulai ya? Bapak? Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah, itu yang paling penting saat ini, kesehatan. Bapak, saya ingin langsung evaluasi. Apa evaluasi Bapak Presiden atas kebijakan PSBB yang sudah diberlakukan di sejumlah wilayah, Pak? Sebagai ilustrasi, perjalanan saya ke istana, masih ramai jalanan, Pak. Seperti kota normal saja, tidak ada pembatasan. Ya, saya melihat di lapangan, pasar masih ramai. Kemudian saya kemarin baru muter juga di Jakarta bagian utara juga, terminal masih ramai. Kemudian juga di Bogor saya melihat juga mirip-mirip sama yang sudah melakukan PSBB. Artinya apa? Ya sebetulnya aktivitas itu, mobilitas itu yang harus dikurangi. Ya, tetapi juga yang paling penting aktivitas bisa dilakukan, tetapi jaga jarak. Oke, jadi menurut Pak Jokowi, aktivitas boleh kita lakukan asalkan kita menjaga jarak. Oke, kita next. Yang namanya physical distancing, social distancing, jaga jarak itu sangat penting. Yang namanya pakai masker itu sangat penting. Jauhi kerumunan itu penting sekali. Dan jangan lupa setiap kegiatan apapun habis itu cuci tangan, itu penting dan itu saya sampaikan berulang-ulang. Ya, himbauan itu sudah disampaikan jauh-jauh hari, Pak. Kampanye intensif soal bagaimana harus di rumah saja, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah. Tapi dalam prakteknya seperti tadi Bapak Presiden akui, ini sekedar himbauan saja tidak cukup. Apakah memang akan ada instrumen lain yang digunakan oleh pemerintah untuk memastikan PSBB ini akan bisa efektif? Saya kira instrumen di lapangan yang kita gunakan kan memang sudah TNI dan Polri untuk awal-awal menegur dalam transisi, memberitahu. Tetapi ini kalau memang nanti kita anggap masih belum cukup, ya mungkin ada step berikutnya. Oke, jadi Pak Jokowi bilang kalau selama ini yang diajukan oleh pemerintah untuk masyarakat, kalau memang ini merasa bahwa masih belum cukup, Pak Jokowi bilang dia akan melakukan step yang berikutnya. Oke, kita next, kita simak lagi.
Sejauh ancaman kurungan atau ancaman denda seperti yang memang sanksi itu ada di Undang-Undang Karantina Kesehatan, Pak? Apakah berpikir instrumennya sampai memberlakukan hukuman ancaman Ya kalau sanksi? nanti dalam sosialisasi kita anggap memang sudah cukup dan itu di lapangan masih belum ada perbaikan, bisa saja kita akan masuk ke sana. Kerap kali alasan yang diungkapkan oleh mereka yang tidak bisa berada di rumah saja, Pak. Mereka harus keluar untuk mencari nafkah. Jadi seperti si malakama, keluar kemungkinan terkena corona, tetap di dalam, tidak bisa mencari penghasilan sehingga tidak bisa makan. Ya itu memang pilihan-pilihan yang semuanya tidak enak. Dan kita semuanya juga harus menyadari bahwa di luar itu masih banyak buruh harian, pekerja harian, pedagang-pedagang asongan, pedagang-pedagang mikro yang hidupnya harian. Ini juga yang harus menjadi hitungan, menjadi kalkulasi kita. Jangan sampai kita ingin menyelesaikan sebuah masalah, tapi muncul masalah baru yang lain yang mungkin bisa lebih besar kalau kita tidak hitung dan kalkulasi. Apakah Kita simak lagi. Also, budget negara, anggaran negara kita cukup untuk menjamin kebutuhan hidup? Wait. Mbak Najwa bertanya lagi, apakah budget negara dapat memenuhi kebutuhan negara? Kita lihat jawaban dari Pak Jokowi ya. PSBB itu karena tidak mengharuskan pemerintah menjamin kehidupan rakyat. Jadi karantina wilayah yang sifatnya gratisan dari pemerintah. Bagaimana Bapak? Kalau yang namanya karantina wilayah itu kan sama dengan lockdown. Artinya apa? Masyarakat harus hanya di rumah. Bus berhenti, nggak boleh keluar. Taksi berhenti, ojek berhenti, pesawat berhenti, kereta api berhenti, MRT berhenti, KRL semuanya berhenti. Hanya di rumah. okay. Untuk Jakarta saja pernah kami hitung-hitungan, per hari membutuhkan 550. What? Untuk wilayah Jabodetabek saja, Jakarta 550 miliar. Itu baru satu kota loh, gengs. Belum kota-kota metropolitan lainnya. Oh my god. Jadi emang benar-benar di sini posisi pemerintah itu gimana ya? Maju salah, mundur salah, diam pun salah, jadi serba salah. Kasihan juga sih pemerintah. Oke, kita simak lagi agar nggak salah paham. Oke. Hanya Jakarta saja. Untuk menjamin kehidupan seluruh penduduk Iya. kalau karantina. Dan kita tidak. Kalau Jabodetabek 3 kali lipat, itu per hari. Jadi ya, karena pertimbangan budget negara yang tidak mencukupi untuk menjamin, karenanya pilihan itu tidak diambil pemerintah, Bapak. Bukan karena masalah budget. Kita kan juga belajar dari negara-negara lain. Apakah lockdown? Pak Jokowi bilang kita harus belajar dari negara-negara lain. Apakah lockdown itu berhasil? Berhasil apa nih Pak? Kita next ya, kita simak lagi. Menyelesaikan masalah? Kan tidak. Coba tunjukkan negara mana yang berhasil melakukan lockdown dan bisa menghentikan masalah ini. Oh my god, Pak. You're so amazing, betul banget. Menurut aku sih betul banget. Nggak semua, nggak ada, bahkan nggak semua, kan nggak. Belum tentu negara yang melakukan lockdown itu berhasil menyelesaikan masalah seperti ini. Karena gini loh, gengs. Kalau misalnya kita di lockdown total, semua pekerjaan dilakukan di rumah. Gimana kita mau makan? Petani, semua warga yang ada di petani, atau petani sayur, buah, beras, pokoknya di lockdown semua, kita mau makan apa? Kita nggak bisa bertahan hidup dengan itu. Mungkin pemikiran Pak Jokowi seperti yang dikatakan dari awal, boleh melakukan aktivitas, tapi
Ingat jaga kesehatan, jaga kebersihan. Dan mungkin itu salah satu alasannya kenapa nggak dilakukan lockdown total. Karena kita mau makan apa kalau memang semua di lockdown. Oke, kita simak lagi ya. Mana? Tunjukkan. Nggak ada. Karena setiap hari saya selalu ada briefing kertas yang di situ informasikan mengenai negara-negara A, B, C melakukan apa, hasilnya apa, kemudian di sana kasus positif berapa, yang meninggal berapa, ada. Saya setiap hari ada informasi mengenai itu. Jadi dalam memutuskan sesuatu, sekali lagi bahwa setiap negara itu berbeda-beda. Tapi bahwa karena karakternya berbeda-beda, tingkat kesejahteraan berbeda, tingkat kedisiplinan berbeda. Oke, ada satu yang menarik menurut aku. Kedisiplinan, benar banget. Kedisiplinan tiap negara itu berbeda. Emang. Kita simak lagi. Berbeda, kemampuan fiskal juga berbeda. Jadi nggak bisa kita suruh niru-niru negara lain. Dan sampai saat ini saya melihat tidak ada formula yang pasti yang bisa menyelesaikan masalah COVID-19 ini. Setiap negara mempunyai pendekatan berbeda-beda, tapi yang terbukti efektif adalah ketika pengetatan itu dilakukan secara lebih tegas, kurvanya melandai, Bapak Presiden. Kurva pertambahan pasien positif itu melandai. Itu terjadi di seluruh dunia, walaupun dengan tingkat skala yang berbeda-beda. Ya, oleh sebab itu saya sampaikan, tingkat kedisiplinan itu sangat menentukan. Disiplin yang kuat itu sangat menentukan. Yang urusan yang sering kita sampaikan, belajar di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah, urusannya masalah cuci tangan, masker, jaga jarak, jauhi kerumunan. Kalau kita melakukan ini dengan disiplin yang kuat, itu yang akan mengurangi dan bisa menyelesaikan masalah ini dengan segera. Di awal Bapak bilang ini keputusan yang sulit diambil, apapun pasti ada resikonya. Karenanya Bapak juga paham ada banyak kritikan-kritikan yang masuk. Kritikan-kritikan itu antara lain, dan saya ingin minta tanggapan Bapak. Misalnya Ketua Umum PMI Pak Yusuf Kalla menilai langkah pemerintah dalam mitigasi pandemi ini kurang cepat dan kurang tegas. Januari sudah muncul virus, tapi Maret baru pemerintah secara serius mengambil langkah. Bahkan ada juga anggapan di awal-awal pandemi ini Pak, banyak pejabat publik yang justru mengentengkan masalah. Menteri Kesehatan Terawan misalnya, yang bilang ini flu biasa akan sembuh sendiri, cukup. Jadi ada kesan menganggap ini bukan masalah yang serius. Apakah betul kesan itu? Tadi di awal kan sudah saya sampaikan bahwa ini virus berbahaya, sangat berbahaya, tetapi bisa dicegah dan bisa dihindari. Tapi kita tidak ingin membuat kebijakan itu dengan cara gerusa-gerusuk. Yang ini dinilai oleh publik itu mungkin lamban di situ. Membuat publik tenang, itu tidak dilihat sebagai sebuah keputusan, itu sudah keputusan. Membuat publik agar tidak panik, itu keputusan. Itu tidak dilihat sebagai sebuah keputusan. Nah, itu anunya di situ, agak berbedanya di situ. Bagaimana? Kemudian awal-awal juga lab yang ada di Kementerian Kesehatan diragukan, oh nggak bisa itu ngetes PCR. Di awal-awal kan gitu, padahal sudah kita coba bolak-balik sudah bisa. Ada yang banyak yang menyampaikan ahli-ahli bahwa itu tidak layak untuk melakukan uji PCR. Ya jangan seperti itulah. Sudah sampai sekarang pun kan nggak ada masalah, dan juga perlu saya sampaikan persiapan untuk PCR ini, karena pas kaki ini rebutan yang namanya sekarang ini yang namanya APD, PCR, rapid test, masker, semuanya menjadi rebutan 213 negara yang terpapar. To the point Pak Jokowi, bagaimana penilaian Bapak atas kinerja Menteri Kesehatan? Oh my god, Mbak Najwa. Dia langsung to the point banget sama Pak Jokowi, mengatakan
seperti ini, bagaimana kinerja Pak Menkes Terawan. Oh my god. Oh my god. Awesome. Oke. Aku penasaran banget dengan jawaban Pak Jokowi. Kita langsung simak. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Tidak ada yang sempurna. Jadi kalau ada yang mengatakan masyarakat ada yang kecewa, ya saya itu wajar. Oh my god. Pak Jokowi, ya ampun. Salut banget sih sama Bapak Presiden ini. Coba ya kita berada di posisi sebagai Pak Jokowi. Posisi yang maju salah, mundur salah, kena salah. Pokoknya semuanya serba-serba salah. Dikritik abis-abisan, diejek abis-abisan, dikritik anak buahnya seperti inilah, seperti itulah. Tetapi dia tetap mengatakan gak ada yang sempurna di dunia ini. Aduh, aku sangat emosional banget soal kayak beginian, kayak bener-bener salut banget sama Bapak. Kita simak lagi. Wajar, setiap pekerjaan ada yang menilai. Setiap keputusan ada resikonya. Masyarakat bahkan sampai sejauh, walaupun ini hak prerogatif Bapak Presiden yang memilih pembantunya, tapi sampai sejauh ada yang menilai harus mundur karena kinerjanya jauh dari memuaskan. Penilaian berbeda-beda, yang saya ingin tanyakan penilaian Bapak Presiden atas anak buahnya. Yang ditangani oleh Menteri Kesehatan itu kan juga bukan hanya... Bener banget. Yang diatasi pemerintah atau Menkes itu bukan cuma COVID loh guys. Tapi yang hal-hal lain pun juga masih diperhatikan begitu. Walaupun kita sekarang fokusnya ke COVID. Kita simak lagi. Demam berdarah yang juga baru ramai di beberapa provinsi. Tetapi untuk usulan COVID yang sudah dihandle oleh gugus tugas COVID. Dan saya melihat dokter Terawan sudah bekerja sangat keras. Oke. Jadi dari perbincangan antara Pak Jokowi dan Mbak Najwa itu aku menarik kesimpulan ada 3 poin penting yang menurut aku. Yang pertama itu menurut aku dari pembicaraan mereka yang Pak Jokowi inginkan adalah masyarakat dan pemerintah harus bekerja sama. Entah itu dalam bidang lockdown ataupun bidang lainnya. Tapi Pak Jokowi sangat mengharuskan, sangat menghimbau rakyat ataupun pemerintah itu bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini. Karena yang alamin masalah ini ya negara. Negara itu siapa? Di negara itu siapa-siapa aja. Pemerintah, rakyat. Jadi kalau cuma pemerintah yang bergerak, rakyat nggak ngikutin anjuran pemerintah, ya sama aja kan. Dan yang kedua adalah kedisiplinan. Tadi Pak Jokowi 2 kali mengatakan soal kedisiplinan. Dan aku pikir kayaknya emang kedisiplinan kita itu harus kita tingkatkan pribadi lepas pribadi. Jadi kita harus sadar akan kewajiban kita, hak kita, yaitu menaati peraturan, dan kita harus meningkatkan kedisiplinan dalam diri kita sendiri gitu, agar kita bisa dengan cepat menyelesaikan masalah ini. Yang ketiga adalah yang paling emosional menurut aku, di saat posisinya sebagai seorang Bapak Presiden dan Bapak benar-benar maju salah, mundur salah, menetap salah, dan dia tetap memberi aplaus atau tidak menyalahkan anak buahnya. Itu susah banget dilakuin kalau kita ada di posisi seperti itu. Aku pun masih
berpikir apakah aku bisa berkata seperti itu kalau kita sudah mendapatkan posisi seperti ini. Jadi salut banget buat Bapak. Jadi buat teman-teman, kalian bisa banget, boleh banget untuk ngeluarin opini kalian, pendapat kalian. Mari kita berdiskusi di kolom komentar. Reaksi kalian dari video ini, dari video Mbak Najwa juga, bagaimana pandangan kalian tentang pandemi COVID-19 ini? Menurut kalian hal-hal apa saja yang harus masyarakat dan pemerintah lakukan agar situasi seperti ini dapat selesai? Dan guys, aku tahu banget kalian itu orang-orang yang pintar semua. Jadi aku percaya banget kalau kalian ngeluarin opini kalian, ngeluarin pendapat kalian, pasti mengeluarkannya dengan sopan dan penuh rasa tanggung jawab. Jadi mulai sekarang kita juga belajar untuk setiap mengeluarkan pendapat, setiap mengeluarkan opini ataupun wacana, kita harus lebih hati-hati dan harus lebih bertanggung jawab atas apa yang kita keluarkan. Jadi aku percaya banget kalian semua orang pintar ya. Jadi thank you banget udah ngeklik video ini. Aku sayang kalian. Aku sayang kalian. Thank you banget udah support aku, udah nge-support channel aku. Dan aku akan berusaha sebaik mungkin agar lebih mengembangkan channel ini, agar lebih baik untuk kalian yang mendengarkannya. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Bye-bye! Tetap request video di bawah ya. See you on next video.